teman-teman ini lebih gampang daripada yang sebelumnya. Jadi kalau future itu biasanya identik dengan penggunaan will ya. Kita tinggal menambahkan be lalu past participle atau verb 3 setelah kata will menjadi Bob will be helped to repair a motorcycle. Kemudian kalau misalnya kita future yang be going to, berarti setelah kata be going to jangan lupa dikasih be kemudian diikuti dengan past participle atau verb 3 yaitu help. Bob is going to be helped to repair a motorcycle. Jadi seperti itu polanya, ada subjeknya, kemudian ini untuk be ataupun auxiliary ataupun bisa disebut dengan helping verb-nya juga diikuti tenses ya, mengikuti tenses seperti apa. Kemudian jangan lupa ada past participle-nya atau verb 3-nya seperti itu. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya, nah ini masih penggunaan passive voice, tetapi ini lebih kaitannya kepada penggunaan modal. Oke. Jadi kalau misalnya menggunakan modal itu teman-teman bisa lihat di sini. Bob will help to repair a motorcycle ya. Untuk yang Bob will help to repair a motorcycle. Sebelum kita langsung masuk ke contoh, teman-teman bisa lihat di sebelahnya. Jadi sebelahnya ini yang saya kotak-kotakin ini ada modal plus be plus participle. Jadi kalau teman-teman pakai modal itu apa saja sih? Banyak ya, bisa pakai will atau can, could, should, had better dan lain sebagainya. Kemudian tinggal dikasih be saja langsung lalu ada past participle-nya seperti itu. Nah, misalnya di sini Bob will be helped. Jadi modalnya adalah will, kemudian kita kasih tambahan be, lalu past participle, karena verb yang kita gunakan help, berarti verb 3 dari help itu adalah help dengan ed seperti ini. Bob will be helped to repair a motorcycle, kemudian Bob can be helped to repair a motorcycle, lalu Bob should be helped to repair a motorcycle, Bob had better be helped to repair a motorcycle, lalu Bob ought to be helped to repair a motorcycle, Bob had to be helped to repair a motorcycle, dan Bob is supposed to be helped to repair a motorcycle. Ya, jadi itu tadi ada modal, kemudian dikasih tambahan be semuanya, lalu ada past participle-nya. Itu kalau misalnya ada modal, kita menggunakan kalimat yang mengandung unsur modalnya. Lalu kalau misalnya modal untuk pas itu bagaimana? Jadi kalau misalnya kita menceritakan modal, tapi kita maunya pas gitu ya kejadiannya. Kita bisa mengikuti aturan yang ini, modal kemudian diikuti dengan have been, lalu diikuti dengan past participle. Menjadi Bob should have been helped to repair a motorcycle. Jadi Bob tuh sebaiknya sudah ditolong atau dibantu. Mungkin kejadiannya udah pas ya, jadi udah lewat.